Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dan bapak ibu pendamping yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi hal penting yang bermanfaat untuk masa depan kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang nilai anti korupsi, sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, kenapa hari ini saya ngobrolin nilai anti korupsi ke adik-adik? Adik-adik di sini adalah generasi penerus bangsa. Apa yang kita pelajari sekarang akan menentukan seperti apa masa depan Indonesia. Karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Adik-adik, sebelum kita bicara lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu korupsi. Korupsi bukan hanya tentang mengambil uang negara. Korupsi juga bisa terjadi dalam hal kecil, misalnya mengambil barang yang bukan miliknya, mencontek, atau berbohong demi keuntungan pribadi. Perilaku seperti ini, kalau dibiarkan sejak kecil, bisa menjadi kebiasaan ketika dewasa. Karena itu, kita perlu belajar mencegah sejak dini. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, indeks perilaku anti korupsi di Indonesia turun menjadi 3,85 dari tahun sebelumnya adalah 3,92. Artinya apa? Masyarakat semakin permisif terhadap tindakan korupsi kecil. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sejak dini itu sangat penting. Nah, karena anak-anak adalah pembelajar yang cepat, nilai yang paling kita pegang sekarang akan membentuk karakter kalian di masa depan. Bahkan nih, menurut survei Kata Data Insight Center, 31,3% anak muda di usia 17-26 tahun menganggap korupsi sebagai hal yang membuat politik tampak buruk. Ini menunjukkan bahwa generasi muda sebenarnya sudah peduli dan kalian harus menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian korupsi, sekarang kita mau kenalin tentang tokoh-tokoh bangsa yang dikenal jujur dan berintegritas. Beberapa di antaranya ada Bung Hatta, yaitu wakil presiden pertama Indonesia yang dikenal sangat anti terhadap korupsi. Kemudian yang kedua ada Bapak Hugeng, Kapolri yang sangat jujur hingga dikenal sebagai polisi paling besi dalam sejarah Indonesia. Nah, nilai-nilai dari mereka yang bisa kita teladani dari kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu ada jujur, kemudian adil, disiplin, dan tidak mengambil hak orang lain. Kemudian itu adik-adik, nilai anti korupsi itu sendiri terdiri dari 9 nilai. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, jujur. Meskipun tidak ada yang melihat, kita harus tetap jujur ya. Kemudian ada disiplin, yaitu mengerjakan tugas secara tepat waktu. Ada tanggung jawab, yaitu dengan menjaga barang milik sendiri maupun fasilitas panti asuhan yang sekarang adik-adik tempati. Kemudian ada berani berkata benar, meskipun kadang itu sulit ya. Nah, selain itu kita juga perlu tahu bahwa banyak kasus korupsi dilakukan oleh anak muda. Menurut data ICW yang disampaikan oleh KPK sendiri, bahwa banyak pelaku korupsi berusia muda. Ini menjadi peringatan bahwa tanpa pendidikan karakter, anak muda sangat mudah terjerumus dalam perilaku yang salah. Tetapi ada kabar baik, yaitu indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2024 meningkat dari 34 menjadi 37. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ada perbaikan dan kalian bisa menjadi bagian dari generasi yang membuat skor itu tambah naik lagi. Baik adik-adikku sayang, korupsi bukan hanya tentang uang. Korupsi adalah soal hilangnya kejujuran, dan kejujuran adalah dasar dari segala kebaikan. Kalau dari kecil kita sudah dibiasakan untuk jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain, maka kelak dewasa kita akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan dipercaya. Mari mulai sekarang kita jadi diri kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil, dan dari sekarang kalian adalah harapan bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan bapak ibu pendamping semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang berintegritas dan membawa perubahan baik bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.